Adam sama dengan tumbuhan. Kenapa Adam dianggap tumbuhan? Hawa itu kan tidak terjadi atau tidak tercipta dengan proses reproduksi. Tidak disebut Adam, tidak disebut Hawa. Karena ular itu didewakan sama dengan mata ketiga manusia. Jidat itu digambarkan mungkin sebagai iblis bertanduk. Banyaknya lahir kaum ekstremis atau kaum radikalisme yang akhirnya merubah konsep-konsep yang ada. Maka kesadaran pertama yang dimiliki manusia adalah kesadaran seksualitas. Hai Wormies, jadi kali ini tuh aku akan ngebahas buku ini tuh kita sudah masuk ke bab ketiga. Ini tuh bahasa Indonesianya dan ini tuh bahasa Inggrisnya. Nah, di bab ketiga ini tuh sebenarnya menarik ya. Di bab ketiga ini tuh dia membahas tentang Taman Eden. Jadi lebih langsung ke spesifik dengan proses penciptaan. Terus dia menggambarkan juga tentang bagaimana cerita kayak setan itu bisa ada dan lain sebagainya. Nah, di awal dari bagian ketiga ini dia membuka dengan antara ilmu pengetahuan dengan agama sudah memiliki suatu persetujuan bahwasannya segala sesuatu baik itu bumi dan alam semesta lainnya tercipta dari ketiadaan menjadi ada, menjadi sebuah benda padat lah kita bilangnya ya. Namun dia juga menjelaskan bahwa pengetahuan tidak memberikan secara terperinci luas bagaimana proses itu terjadi. Sebenarnya bukan tidak memberikan sih, tapi belum. Karena kan sampai hari ini juga teori Big Bang itu masih dikaji lagi, masih dicari lagi sampai kita masih mengeksplorasi ke titik terjauh yang bisa dijangkau dengan alat yang kita punya sekarang. Cuman dari yang ditangkap di sini bahwasannya apapun yang ada di muka bumi termasuk di alam semesta ini terjadi dari ketiadaan menjadi ada. Mungkin itu sering kali ya kita dengar dalam konsep-konsep filsafat ya, from nothingness kita dengarnya kan. Nah, di sini juga dia menggambarkan bahwasannya in the beginning gitu. Ketika Tuhan menciptakan bumi, maka disebutlah bahwasannya diciptakan, bukan diciptakan malah Saturn. Mungkin kalau kita sering dengar tuh Saturnus itu dianggap sebagai satanik. Karena kan itu dalam mitologi dulu kalau misalnya padangnya itu bawa pamer itu kan sebenarnya dipanggilnya setan. Nah, which is itu diambil dari kata Saturn. Saturn itu adalah Saturnus. Nah, nyambungnya adalah Saturnus itu ternyata tercipta atau terbentuk untuk menghabiskan segala macam kehidupan di muka bumi. Aku nggak tahu sih, dia tidak menggambarkan secara pasti apakah itu mitologi atau dia tidak menggambarkan dari mitologi mana. Tapi yang pasti dia di sini menyebutkan adalah Saturnus itu tercipta untuk menghabiskan semua kehidupan di muka bumi. Dan dari situlah akhirnya timbul suatu anggapan atau suatu kepercayaan antara setan dan malaikat. Nah, setan itu diambil dari Saturnus, Saturn, kemudian malaikat itu dianggap bumi. Karena kehidupan terjadi di bumi. Kemudian iblis atau setan tadi mau menghancurkan kehidupan yang ada di muka bumi tadi. Jadi secara tidak langsung dia pengen mengatakan bahwasannya mitologi dulu atau pemahaman konsep kepercayaan dulu menggambarkan apapun itu selalu berkaitan lagi dan lagi tentang apa yang terjadi di atas sana. Selalu berkaitan dengan kosmik, selalu berkaitan dengan astrologi ya. Ini astrologi bukan cuma serta ibarat kata zodiak ya. Mungkin sekarang kita menganggap zodiak itu sebagai kayak karakter manusia. Jadi kita selalu mengkaitkan itu dengan karakter manusia. Padahal dulu pada saat misalnya pemahaman dulu itu tidak seperti itu gitu. Jadi setiap zodiak, setiap penggambaran bintang-bintang tersebut itu lebih kepada proses mereka mengkaji tentang pergerakan bulan, matahari dan bintang-bintang. Dan itu berkaitan sekali dengan musim. Mungkin karena di Indonesia kita cuma punya 2 musim. Jadi kita tidak terlalu memahami konsep-konsep seperti itu atau tidak terlalu dalam mengkajinya sebagaimana bumi bagian utara. Karena kan bumi bagian utara itu mempunyai hampir rata semua 4 musim. Nah, 4 musim ini itu berpengaruh sekali dengan pergerakan matahari, pergerakan bulan, dan berbagai macam bintang. Inilah jadinya antara sirkulasi planet dan matahari itu tadi memberikan suatu gambaran yang berbeda-beda. Nah, akhirnya menimbulkan suatu keyakinan jika bulan posisinya ada di sini, kemudian terlihat bintang-bintang constellation ya, konstelasi bintang-bintang seperti ini, berarti itu lagi bulan baik atau itu lagi bulan buruk dan segala macam. Dan sampai akhirnya mereka digambarkan sebagai animal. Padahal mah sebenarnya mungkin kita ngeh lah. Pada saat kita ngelihat ke atas zodiak yang digambarkan titik-titik bintang itu kan kayak mana sih kayak nggak kelihatan, nggak ada apa-apanya, nggak mirip sama sekali. Ternyata itu seperti gambaran tentang misalkan digambarkan sebagai lion, singa.
bukan serta-merta bentuknya itu singa di atas sana, tapi penggambaran tentang misalnya musim kemarau digambarkan sebagai the fishes of lion gitu, kayak keganasan singa. Kemudian musim subur digambarkan sebagai Aquarius dan lain sebagainya. Jadi mereka mengambil itu bukan serta-merta karena bentuknya sama seperti di atas sana, tapi sebagai gambaran jika matahari ada di posisi sini, bulan ada di posisi itu, terus mereka melihat rasi bintangnya seperti itu, ternyata itu lagi musim subur. Akhirnya mereka menyambungkan, musim subur kan identik dengan air ya. Nah itu artinya mereka menyambungkan dengan Aquarius. Oke, berarti mereka langsung mencocokkan. Aquarius itu berarti titiknya di sini. Kemudian kalau misalnya Lion itu bulan kemarau atau Scorpion bulan tidak baik, buruk dan lain sebagainya. Titiknya di sini dan lain sebagainya. Akhirnya itu berkorelasi dengan zodiak. Nah, sekarang itu digambarkan sebagai karakter manusia. Padahal mas sebenarnya dulu tidak seperti itu. Dulu lebih tepatnya seperti membaca musim. Apakah itu baik untuk kita musim tanam? Karena kalau kita membantah atau kita melakukan hal sebaliknya, maka nggak jarang kan ada yang namanya musim gagal panen, segala macam ini itu. Itu tidak serta-merta zing, tapi mungkin orang dulu menganggapnya itu sial ya gitu. Tapi pada saat itu ya karena faktor iklim, faktor alam yang sebenarnya ya itu kan musim kemarau, kamu nggak bisa menanam itu, kamu tidak bisa menanam tumbuhan karena musim kemarau, kita akan kekurangan air dan lain sebagainya. Akhirnya mereka memiliki suatu kaitan antara jika konstelasi atau rasinya seperti itu berarti itu tidak baik, bulan tidak baik, musim tidak baik dan lain sebagainya. Nah ini mungkin menjadi pergerakan karakter manusia dianggap sebagai cocok dengan karakter manusia. Mungkin karena pada saat orang lahir di musim panas tentu kan akan berbeda dengan orang lahir di musim dingin. Begitu juga sebaliknya, orang yang lahir di musim gugur tentu akan berbeda dengan orang lahir di musim semi. Karena kan ya ibarat kata lagi musim dingin, otomatis orang akan berada di rumah terus. Nah cara didik kan juga udah berbeda. Nah mungkin karena itu kali ya, karena itu akhirnya orang yang lahir di musim ini, di bulan ini, ketika matahari di sini, bulan di sini, bintang di sini, maka karakternya akan begini. Padahal mas sebenarnya kalau kita mau bentangkan lagi secara sains, jelas ada korelasinya. Karena apa ya? Kalau misalnya lahir di musim panas, otomatis si bayi-bayi lebih sering keluar. Otomatis si bayi-bayi akan memiliki suatu pergaulan yang berbeda dan lain sebagainya. Dan itu kan jadi ada sangkut pautnya dengan sains, dengan koneksi antara pertumbuhan dengan alam kan. Nah itulah mungkin hari ini kenapa kita menyangkut pautkan zodiak itu dengan karakter manusia. Padahal pada masa dulu itu tidak serta-merta tentang karakter manusia, tapi bagaimana kita membaca iklim yang terjadi di muka bumi ini dengan apa yang terjadi di atas sana. Kemudian dia di sini juga ketika berbicara tentang Eden, dia mengangkat tentang Genesis. Seperti biasa, kita penciptaan itu kan akan selalu ditarik ya. Apalagi kan emang saat ini muka bumi ini itu penuh dengan Abrahamik dibanding dengan agama-agama lain. Jadi kan otomatis ketika kita membahas proses penciptaan, pasti yang akan ditarik lagi itu Genesis, kita penciptaan. Dan dia di sini menyebutkan bahwasannya pada masa dulu atau gereja-gereja dulu itu sebenarnya secara nyata dan gamblang ditulis tentang ini nih rasi-rasi bintang, kemudian tentang pendekatannya dan secara gamblang disebut sebagai matahari, kemudian planet-planet lain yang sudah diketahui saat itu. Cuman memang dia menyebutkan bahwasannya karena sekarang ini sudah terlalu banyak dia menggambarkan sebagai apa ya, ekstremis yang akhirnya yang begitu-begitunya dibuang atau mungkin begitu-begitunya sudah tidak dipakai lagi atau diartikan secara berbeda. Karena gini, di awal sekali Genesis, dia menyebutkan bahwasannya Tuhan menciptakan heaven and earth. Ternyata ketika ditranslate ke bahasa Indonesia, heaven itu tuh bukan artinya surga, tapi malah sekarang jadi artinya langit. Bahkan bukan karena pemahaman sekarang sih, di pertengahan kayaknya, di abad pertengahan itu sudah mulai tergantikan gitu. Atau mungkin semenjak kita mulai berani menanjakan kaki ke atas, kita sudah mulai mengeksplor ke atas, akhirnya kita mulai paham bahwasannya di atas itu sudah bukan surga, di atas itu adalah langit. Dan sampai saat ini istilah dari heaven and earth itu diubah menjadi langit dan bumi, bukan surga dan bumi. Nah, di sini dalam kitab penciptaan dia menyebutkan secara nyata bahwasannya dalam kitab penciptaan tersebut itu menyimpan makna bagi konsep astrologi kuno. Seperti Easter yang ternyata merupakan minggu pertama matahari di garis khatulistiwa, kemudian Natal yang merupakan hari pertama matahari keluar di langit musim dingin. Jadi, hari-hari besar yang mungkin dimiliki saat ini itu sebagai cara kita membaca apa yang terjadi, cara kita membaca gerakan bumi terhadap matahari, terhadap bulan dan lain sebagainya. Yang tidak bisa dipungkiri itu kayak apa ya, festival day ya.
Jadi ibarat kata rakyat-rakyat dulu, orang-orang zaman dulu ketika musim subur ditandai dengan ini, kemudian matahari di sini dan segala macam, akhirnya mereka menanggapi, oke, kita masuk ke musim ini, kita masuk ke musim ini. Nah, tak jarang itu menjadi hari perayaan. Tapi dia tidak serta-merta mengatakan bahwasannya itu cuma ada di monoteis. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini sebenarnya juga tersebar hampir di seluruh muka bumi pada masa itu, termasuk juga di sistem kepercayaan Hindu dan Buddha. Jadi, apakah ini cuma milik satu sistem kepercayaan? Dia menyatakan secara pasti tidak. Cuman seperti yang aku bilang tadi, karena sistem kepercayaan terbesar yang kita miliki saat ini adalah Abrahamik, otomatis ketika kita membahas proses penciptaan, pasti akan selalu menarik Genesis, kitab penciptaan. Nah, kalau didilik dari kitab penciptaan, di sini dia menggambarkan bahwasannya dalam kitab penciptaan di mana Tuhan menciptakan heaven and earth, surga dan bumi. Mungkin aku ke depan akan bilang langit dan bumi ya. Tapi menariknya dalam Genesis tidak disebut kata Tuhan secara gamblang. Nah, ini menarik nih. Jadi dalam Genesis di hari pertama Tuhan menciptakan surga dan bumi, bahasanya Elohim. Dan itu tidak sama dengan Tuhan. Tapi Elohim ini tuh digambarkan sebagai sesuatu yang bersinar murni, sesuatu yang bersinar terang, yang memberikan kehidupan. Nah, itu sebabnya juga ini dikaitkan dengan matahari. Karena tidak bisa dipungkiri, pada masa dulu ketika ibarat kata tingkat kecerdasan tidak seperti sekarang, tentu kita akan melihat sesuatu hal yang bersinar terang dan murni itu adalah matahari. Dan matahari disambut setiap hari, dianggap memberikan kehidupan. Itu sebabnya juga akhirnya kenapa pemahaman dulu itu menganggap bahwasannya dewa matahari adalah dewa utama. Karena apa? Yaitu memberikan suatu sosok yang terang, murni, dan memberikan kehidupan. Otomatis kan segala sesuatu yang memberikan kehidupan dianggap sebagai pencipta. Nah, dari situ juga akhirnya kenapa konsep-konsep dulu itu selalu menganggap matahari itu dewa utama sekali. Dan di sini menarik lagi nih, bahkan dalam mitologi Yunani atau Mesir, itu dewa matahari itu selalu digambarkan memiliki 7 rays. 7 rays itu 7 sinar. Tapi dia tidak menggambarkan atau dia tidak menyatakan kenapa memiliki 7 sinar. Dan kita juga kan sampai saat ini atau mungkin belum ada pemahaman kenapa disebut 7 sinar. Cuman disebutkan di sini 7 sinar itu adalah sebagai 7 dewa atau 7 malaikat yang diutus untuk melindungi bumi dari Satan, dari setan. Nah, itu dia akhirnya kita mungkin sering mengenal 7 dewan yang dianggap bagus. Kemudian kita menganggap 7 sebagai angka keberuntungan. Dan kita selalu menganggap apapun itu 7 itu selalu pokoknya laki, keberuntungan sekali. Dan ini bukan berhenti di situ saja gitu. Ternyata ini juga bahkan sampai di Hinduism itu kita mengenal 7 cakra. Nah, 7 ini juga akhirnya mungkin yang berkaitan dengan 7 hari. Tuhan menciptakan segalanya dalam 7 hari. Nah, memang secara pasti dia tidak menyebutkan kenapa disebut 7, kenapa adanya 7 dan lain sebagainya. Mungkin kita akan bertanya, iya kenapa 7, kenapa enggak 5, kenapa enggak 6, atau kenapa enggak 9. Padahal bisa dibilang 9 adalah angka sempurna. Sementara kalau 10 itu kan gabungan 2 angka. Nah, di sini juga menarik nih sebenarnya, walaupun sebenarnya aku agak sedikit bingung dengan bagian ini. Jadi, dia ada menyebutkan tentang Adam sama dengan tumbuhan. Nah, aku bingung tuh. Nah, cuman dia di sini menggambarkan tentang Da Vinci sempat mungkin kalian tahu deh, yang analoginya Da Vinci yang dia manusia yang membentangkan tangan sama kaki itu, dan itu kan digambarkan sebagai anatomi manusia kan yang digambarkan Da Vinci. Nah, menurut pemahaman konsep dulu, itu udah ada sebelum Da Vinci, konsep yang manusia membentangkan tangannya itu. Nah, itu dulu digambarkan atau dimetaforkan sebagai Adam, dan itu membentangkan tangannya. Nah, Adam ini dianggap sebagai tumbuhan. Nanti aku akan menjelaskan ini kenapa dia dianggap tumbuhan. Tapi maksud dari membentangkan ini adalah seakan-akan menggambarkan Adam atau tumbuhan ini membentang, memberikan kehidupan kepada seluruh muka bumi. Nah, kenapa Adam dianggap tumbuhan? Karena konsepnya itu begini. Yang kita tahu tumbuhan itu tidak bisa bergerak. Tumbuhan itu tumbuh di satu tempat, ya udah dia di situ aja tidak bisa bergerak. Tumbuhnya cuma ke atas. Dan makhluk yang bisa bergerak itu kan manusia dan hewan kan. Nah, itu sebabnya juga Adam disebut sebagai tumbuhan. Dalam konsep, ketika Adam belum memiliki Hawa atau baru pertama kali diciptakan, Adam dianggap atau bisa digambarkan tidak memiliki hasrat, tidak memiliki desire, cuman hidup. Dia diciptakan ya udah dia hidup gitu. Nah, itu juga digambarkan sebagai konsep vegetatif. Kan kalau vegetatif atau mungkin kalau kalian paham dunia medis, medis itu akan menggambarkan orang-orang lumpuh yang tidak bisa bergerak tapi dia hidup itu sebagai vegetatif. Nah,
ini juga mungkin, atau nggak tahu nih ya, apakah dunia medis mengadopsi dari sistem kepercayaan kuno atau gimana ya, aku juga kurang tahu. Tapi yang pasti, penggambaran Adam sebagai tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai metafor bahwasannya sebelum Adam mengenal Hawa, dia seperti vegetatif, seperti tumbuhan yang tidak memiliki hasrat, tidak memiliki keinginan, dan tidak memiliki hasrat ya reproduksi dan lain sebagainya gitu. Dan itu kan sifatnya vegetatif, hidup tapi tidak bisa dibilang hidup juga gitu kan. Nah, ketika Hawa ada, barulah dia memiliki desire, kenal akan semua hal, paham akan semua hal. Dan itulah mungkin dianggap sebagai faktor kehidupan. Dan menarik lagi nih, dia menggambarkan tentang proses Adam dan Hawa pada saat diciptakan. Secara tidak langsung dia pengen menyatakan di sini bahwasannya Hawa itu sudah diciptakan sedari awal pada saat proses penciptaan si Adam. Loh, kenapa begitu? Jadi begini, Hawa itu kan tidak terjadi atau tidak tercipta dengan proses reproduksi. Hawa itu kan tidak terjadi dengan proses kawin gitu kan. Nah, yang namanya kita semua makhluk di muka bumi ini kan terjadi karena proses kawin kan. Sementara Hawa tidak, dan Adam diciptakan di tangan Tuhan. Tapi Hawa ini tercipta dari tulang rusuknya si Adam. Nah, dengan pemahaman ini, dengan tanpanya reproduksi, dengan tanpanya proses kawin, itu artinya sedari awal Hawa sudah ada di proses penciptaan awal. Sedari awal Hawa sudah ada di badannya si Adam. Jadi ketika Adam diciptakan pertama kali oleh Tuhan, itu artinya di saat bersamaan Tuhan juga sudah menciptakan Hawa di situ. Cuman memang proses untuk terwujudnya ya Hawa belakangan. Nah, itu menariknya adalah ya kita kan nggak tahu ya, apakah mungkin Tuhan tahu bahwasanya kamu nanti akan meminta pasangan sama aku dan aku tahu itu, ya udah ini aku berikan. Nggak tahu ya, itu kan kita nggak bisa membaca pikiran Tuhan seperti itu gitu. Cuman di sini yang aku tangkap seperti itu. Dia menggambarkan bahwasannya itu artinya Adam dan Hawa diciptakan bersamaan. Dan ini dipertegas dengan bunyi Genesis lagi. Jadi dalam kitab Genesis yang pada saat dibilang Tuhan menciptakan, yang Tuhan itu juga bukan Tuhan tapi Elohim. Nah, bentuk dari kata penciptaan Adam dan Hawa itu disebutnya they. Jadi nggak disebut Adam, nggak disebut Hawa, tapi they, mereka, jamak. Nah, tidak juga disebut singular, tidak juga disebut sebagai sosok sendiri, tapi they. Dan mungkin seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah mulai mengenderize sesuatu, bahkan benda juga digenderize, akhirnya mungkin lahirlah konsep bahwasannya he and she, dia laki-laki dan dia perempuan. Nah, mungkin dari situ lahirlah Adam laki-laki, Hawa perempuan. Tapi dia secara langsung menyatakan dari awal penciptaan itu disebutnya they, tidak disebut Adam, tidak disebut Hawa. Dan berbicara soal penciptaan juga, dia membahas tentang ular. Kita kan sampai hari ini itu, bahkan sampai sekarang selalu menganggap si ular itu adalah makhluk iblis, setan, jahat, dan lain sebagainya kan. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Mungkin kita udah sering dengar sejarah ditulis oleh pemenang. Nah, kalau aku malah mau menambahkan dalam arti itu gini ya. Ketika ada lahirnya suatu kepercayaan baru, tentu kepercayaan baru tersebut pasti akan mendiskredit kepercayaan sebelumnya. Terserah sih mau bahasa kalian menggunakan memperbaiki, mungkin bahasanya mau kalian gunakan, atau mengkoreksi, atau apapun bahasanya. Tapi kalau kita lihat dalam rentetan sepanjang garis peradaban manusia, ketika lahirnya suatu kingdom atau lahirnya suatu pemahaman, termasuk juga sistem kepercayaan, itu pasti membinasakan, quote-unquote, sistem kepercayaan yang ada, membinasakan quote-unquote populasi yang ada sebelumnya dan lain sebagainya. Itu terjadi secara faktual dalam rentetan sejarah peradaban manusia. Nah, ini menariknya nih, kenapa jadi mungkin ular itu dianggap jahat, ular itu dianggap jelek? Karena ular itu didewakan pada saat masa Mesir kuno. Dan itu bukan didewakan sekedar didewakan ya. Jadi makanya kenapa hari ini kita mungkin kalau kamu sadar di patung-patung atau di dewa-dewa Mesir, mungkin kamu akan mereka di kepalanya itu memiliki seperti patung ular yang dia lagi kebuka. Ini juga menarik nih perkara ular ini, karena tidak disebut snake tapi serpent. Sementara serpent itu artinya seperti ular. Jadi tidak serta-merta dulu artinya itu benar-benar ular, tapi melainkan seperti ular. Jadi apapun yang bisa melingkar, yang panjang dan segala macam itu disebutnya sebagai serpent. Ternyata itu bukan cuma sekedar penggambaran hewan, tapi melainkan bisa jadi nih, karena pada saat Mesir dulu ular itu benar-benar didewakan. Dan itu adalah bentuk dari talamus atau otak terdalam manusia. Menariknya di sini adalah fungsi talamus itu sama dengan mata ketiga manusia. Antara otak kanan dan otak kiri
itu memberikan informasi-informasi, mengalirkan informasi dari otak kanan ke kiri melalui nih talamus yang di tengah. Dan di bawah dan di tengah dari talamus itu adalah kelenjar pineal kita yang fungsinya sebagai mata ketiga yang mengalirkan kita ke dunia spiritual lainnya. Itu sebabnya juga sebenarnya dari Mesir kuno mungkin digambarkannya ular, tapi sebenarnya poin pentingnya adalah titik kesadaran spiritual tertinggi, titik kesadaran dan kecerdasan dan lain sebagainya. Mungkin karena itu juga dengan lahirnya peradaban baru, sistem kepercayaan baru, ular tersebut akhirnya diibliskan. Ya balik lagi, mungkin karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan. Dan titik spiritual ini tuh bukan cuma di Mesir kuno, tapi Hinduism sampai sekarang juga. Kalau kalian sadar, bahkan dalam cakra mata ketiga itu posisinya digambarkan sebagai bunga satu di tengah, kemudian ada dua kelopaknya tuh kanan kiri. Dan itu juga kenapa akhirnya jidat itu digambarkan mungkin sebagai iblis bertanduk, karena mungkin untuk mematahkan konsep-konsep kepercayaan dulu, untuk mematahkan sistem kepercayaan dulu yang mungkin sengaja disetankan atau diibliskan dengan lahirnya sistem kepercayaan baru. Karena emang akhirnya hari ini kita menganggap tanduk di kening itu iblis, padahal dalam Hinduism dua kelopak tersebut adalah bentuk manifestasi atau bentuk pemahaman dari cakra mata ketiga. Lalu apakah pemahaman sekarang atau sistem kepercayaan itu salah? Tentu saja tidak seperti itu juga. Jadi secara tidak langsung dia pengen menyatakan bahwasannya banyaknya lahir kaum ekstremis atau kaum radikalisme yang akhirnya merubah konsep-konsep yang ada, yang akhirnya menganggap bahwasannya sistem dewa-dewa dulu atau sistem kepercayaan dulu itu salah dan iblis dan lain sebagainya. Dan ini juga menarik ketika dia membahas buah apel. Jadi, apel sebagai buah terlarang karena kepercayaan dulu bahwa apel adalah buahnya Venus. Nah, Dewi Venus adalah dewi kesuburan, nafsu, hasrat, dan lain sebagainya. Mungkin ini juga akhirnya kenapa digambarkannya sebagai buah apel gitu. Walaupun ini memiliki perbedaan ya antara sistem kepercayaan yang ada sekarang. Tapi yang dimaksud ketika apel itu adalah kalau kamu pertama kali ketika ada memakan buah apel tersebut, maka kesadaran pertama yang dia milikin tuh kalau kalian sadar adalah dia malu, dia menutup tubuhnya. Dia ngerasa malu bahwasannya dia telanjang. Nah, itu bisa jadi sebagai metafor atau sebagai kiasan bahwasannya dia sadar akan seksualitas. Maka kesadaran pertama yang dimiliki manusia adalah kesadaran seksualitas. Nah, ini menarik kenapa buahnya apel gitu. Karena apel tadi itu yang berkaitan dengan buahnya Venus, dan Venus itu dilambangkan sebagai dewi kesuburan, dewi seksualitas, dan dewi nafsu. Itu sebabnya juga mungkin cerita monoteistik itu menggambarkan sebagai apel, ular itu sebagai iblis yang menggoda, sementara itu konsep kesadaran di Mesir, bahkan sistem kepercayaan yang ada sebelumnya, kemudian apel itu digambarkan sebagai godaan yang ibarat kata memberikan kesadaran seksualitas. Nah, seksualitas itu diambil dari si Dewi Venus tadi. Itu yang aku tangkap di bab ketiga ini. Nah, jujur sebenarnya informasinya masih banyak lagi, tapi aku memilih untuk tidak menyampaikannya karena agak sedikit sensitif bisa dibilang. Jadi buat kalian yang sebenarnya mau baca ini bisa banget langsung baca, tapi seperti aku pernah bilang, versi bahasa Indonesianya ini tuh agak sedikit rancu karena beberapa translate-nya itu agak sedikit salah. Nah, nanti kalau misalnya kalian baca begini takutnya salah informasi. Untuk yang versi bahasa Inggris aku akan kasih di deskripsi gimana cara dapetinnya. Thank you.